Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Pelayanan kasih. Yesus Kristus Tuhan, Dialah model dan teladan kita untuk hidup bermakna, untuk hidup di dalam pelayanan kasih. Kasih karunia-Nya menyelamatkan dan memberikan hidup bagi kita. Dia meninggalkan tahtanya, kemuliaannya, semua fasilitas sorgawinya, dan turun ke bumi yang berdosa, hina dan menderita. Menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Menjadi hina supaya oleh kehinaannya kita menjadi mulia. Dia melepaskan segala kekayaannya sehingga kita menjadi kaya. Kaya dalam kasih dan anugerah Allah. Kaya dalam berkat rohani dan janji Allah. Kaya dalam pengharapan akan hidup kekal dan menjadi ahli waris kerajaannya. Sungguh sesuatu yang sangat berarti dan bermakna telah diberikannya bagi kita. Semua itu menjadi dasar dan alasan yang kuat bagi kita untuk hidup di dalam kebaikan dan kemurahan hati. Betapa kita tidak bersyukur dan memujinya. Adapun bentuk dan wujud syukur, pujian dan terima kasih kita padanya adalah dengan peduli dan terbuka dalam berbagi kasih kepada sesama. Peduli kepada sesama. Tuhan mau kita melakukannya sebagai anak-anak-Nya yang telah menerima kasih karunia-Nya. Seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Mereka walaupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, mereka selalu terbuka untuk melakukan kebaikan. Mereka mendesak bahkan Paulus untuk ikut berpartisipasi, ambil bagian di dalam kasih karunia dan pelayanan kasih. Sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan jemaat di Korintus. Saat itu, walaupun dalam keadaan hidup mereka yang jauh lebih baik dari jemaat Makedonia, mereka sangat minim dan kurang dalam pelayanan kepedulian terhadap sesama yang menderita. Tidak jarang terjadi kita terjebak dalam pikiran memberi bila kita mempunyai lebih. Bila demikian cara berpikirnya, maka akan selalu ada alasan menolak untuk melakukan peduli kasih. Dan akan sulit bagi kita untuk berkata cukup, bahkan akan selalu merasa kurang dan miskin. Terbuka dan memberi dalam kemiskinan, dalam kekurangan adalah sesuatu yang menakjubkan dan pertanda kedekatan, ketergantungan kepada kasih karunia Allah. Iman percaya kita pada nama Tuhan Yesus adalah tonggak pendorong berbuat kasih dan kekuatan untuk berbagi, peduli dan bermurah hati kepada sesama. Kasih karunia mengubah dan membuat hidup kita menjadi berarti. Pertanyaannya, apakah kita setia dan terbuka dalam berbagi kasih karunia kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita? Atau kita hanya fokus pada diri dan kepentingan kita? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan kasih karunia dengan memberi kepada sesama kita karena kekayaan dan kemurahan Tuhan yang diberikan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Kaya di dalam kemurahan seperti Engkau. Tolonglah kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami selalu terdorong melakukan kebaikan dan kemurahan karena Engkau telah mengasihi dan memberikan kemurahan-Mu kepada kami.
Tolong kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.